Sugeng dalu Pak ini. Ya, selamat malam. Ya. Ing dalu menika kemungkinan yang badhe panget-panget hal-hal ingkang kalau ini dereng sempat dipun bahas Pak ini. Ya. Ya, kita mau bahas melanjutkan kemarin ya, pertanyaan kemarin mungkin ada seseorang menanyakan masalah pukulan ya. Ya, di tempat kita memang ada pukulan, kan itu ada kait-kaitannya. Kan waragan satu itu ada pukulannya namanya tapak. Kait 2 itu pukulannya besi balitung. Ya, kait 3 bisa bojo musti. Kait 4 bisa esmu gunting, bisa lebur sekedip. Nah, pukulan-pukulannya itu. Nah, maka dari itu kita akan mau menjawab tantangan kemarin. Di tempatnya ada pukulan, maka kita buktikan, tapi tidak pakai tangan ya, seperti karate atau lainnya, tapi kita salurkan aja di kain. Maksud saya gitu. Jadi itu bisa ya Pak, pukulan itu disalurkan ke benda yang dipegang itu ya Pak ya? Iya, bisa. Bisa dipraktekkan itu Pak? Bisa dipraktekkan. Nanti ya ini. Ya. Ini berarti yang dimaksud Pak Inu ini mau menindaklanjutin pertanyaannya Mas Dito kemarin ya? Ya. Jadi pukulan itu nggak langsung tangan gitu ya? Ya, bisa disalurkan ya kain atau kayu atau apa bisa. Apa yang dipegang lah. Tapi kalau itu misalnya kain atau yang dipegang, tetap rasanya ya seperti kalau tangan kita ngantem. Iya. Gitu. Mungkin sebagai alat bantu atau. Iya. Soalnya kalau langsung tangan, kan kalau kita nggak latihan secara fisik, ya kurang loh. Nanti mungkin otot-ototnya nggak terlatih kan bisa kecedek loh. Maka disalurkan itu kan nggak masalah. Soalnya kalau kita melihat mungkin silat-silat lain kan fisiknya sudah diolah dulu. Apalagi karate, tentara, berapa fisiknya kalau solid itu kan otot-ototnya memang dibentuk sudah oke, no problem. Kita nggak pernah latihan fisik itu kan. Nah itu. Tapi pakai dalam. Untuk mencapai titik-titik seperti pukulan itu juga ya, memiliki aturan yang sama ya, dengan tingkatan keluragan ya. Betul, ya sama puasa, ya ada puasanya seperti kemarin mungkin jadi 3 hari lah, 2 hari putih, 1 hari ngebleng, dan sering diasah dan sering dilatih. Dan secara fisik pun itu juga dilatih juga ya minim ya ada bedanya lah yang punya pukulan sama enggak, walaupun belum maksimal mungkin, tapi kalau mukul ya sudah lain karena kekuatannya itu lain sama yang belum punya pukulan. Ya tergantung masing-masing mengasahnya sama melatihnya terus. Nah, zaman dulu enggak masalah nih, kita mukul orang mati enggak apa, sekarang repot. Ya udah, dari pukulan secukupnya aja. Ya minim orang yang kebal kita pukul jadi nggak kebal itu sudah bagus. Anunya standarnya gitu aja. Nah itu. Jadi juga harus didampingi unsur kehati-hatian juga. Iya. Nggak bisa sembarangan. Nah itu. Karena pukulan barang kan harusnya kan kaitannya harus punya lainnya juga. Kita menyakiti orang harus bisa ngobati. Harusnya kan gitu. Jadi nggak khawatir kita sakit orang ya bisa nyembuhkan. Kalau mau bisa membuat sakit toh nggak bisa nyembuhkan, nah repot toh. Nah itu. Berarti untuk menindaklanjuti pertanyaannya Mas Dito yang kemarin itu soal pukulan itu, yang seperti tadi Pak Inu sempat jabarkan itu kan ada beberapa perbedaan tuh Pak Inu, jenis-jenis pukulan itu. Betul. Itu untuk aturan puasnya juga sama. Sama, tapi jenis pukulan itu beda-beda. Mau mesti tapak liman itu pukulan utama itu kalau diasah terus, mungkin sering dilatih, bisa mukul orang bisa
ada bekasnya memukul gini bisa ngecap 5 itu sebenarnya. Kalau yang posisi Balitung sekarang dipukul tidak sakit tapi besok itu dan serang tulang rematik dan nah itu setiap pukulan punya keistimewaan masing-masing. Tengahnya pukulan itu ada yang bisa untuk benda mati, ada pukulan yang memukul harus benda hidup, mau pampesan atau tingkatan yang lain itu barang hidup. Ya, yang Masjid Tapak Liman, Balitung atau Brojo Musik barang hidup bisa, barang mati ya bisa. Oh, itu untuk jenis macamnya ya, Ya. seperti itu ya. Jadi jenis yang kemarin kita ngomongin kanuragan itu ada yang double, ya bisa untuk kanuragan, bisa untuk pukulan. Jadi biasanya yang Brojo Musik itu bisa untuk pukulan, bisa untuk kanuragan. Berarti itu kan penyaluran energi toh Pak, ini sama saja dengan hal seperti itu kan. Dalam arti menyalurkan energi itu ketika sisi luarnya utuh, Ya. sisi dalamnya kan bisa ada sesuatunya yang tertinggal. Bisa. Itu kalau untuk menyembuhkan seperti yang banyak terjadi, sebagai contohnya orang yang kerasukan itu bisa ya Pak? Bisa. Ya. Bisa ya? Ya. Dengan menggunakan pukulan-pukulan Ya. itu ya. Pukulan yang agak tingkatan tinggi bisa. Ya, mungkin itu penatasan atau apa. Kan itu sudah ada rangkanya sendiri tuh Pak. Saya bilang mau tingkatan kanuragan sekegoda itu pukulannya tadi Tapak Liman, Masjid Balitung, mungkin Brojo Musti, bisa Ismi-Gunting, Lebur Seketi. Lalu tingkatan Pamukas itu ya pukulannya penatasan, tingkatan sepuh itu pampesan, semua ada tatarannya Iya. gitu ya, Tatanan ya. ya. tingkatan. Berarti tidak semua pelaku kanuragan itu bisa mendapatkan atau mempelajari pukulan dengan pilihan mereka sendiri ya. Itu Ya. semua berarti harus berdasarkan aturan yang dimana aturan itu yang nanti bisa menentukan untuk tingkatannya gurunya itu Pak. Ya, bisa gurunya yang ngasih beda-beda, mau Mbak Diah kasih Tapak Liman, mau Dita kasih Masjid Balitung, mungkin Arif bisa kasih Brojo Musti, bisa saya kasih lain sama juga ya bisa. Ya. Karena dasar pukulan itu kalau KN1 ya Tapak Liman itu dasar pukulan. Tapak Liman itu artinya liman itu gajah. Jadi kekuatannya kan kayak gajah itu. Jadi karena dasar pukulan tempat kita itu Tapak Liman. Nah, gimana? Apa kita anu aja, kita praktekkan aja. Ya, monggo. Karena saya sebagai Tapi kita ngomong disalurkan di kain ya. ingin lihat Ya, Ya, oke. Disiapkan aja. Nah, ini serius. Berarti nganu, itu tiba nih, berarti tiba terkait langsung. Jadi kan kantornya kan ini. Paling kan sini ya Pak. Gitu ya. Kurang kulit ngendeli orang-orang pas gitu kan. Orang pas enggak kuwi ya Mas. Jadi itu pas di tengah. Ada sembilan. Saya tahu pas. Itu soalnya tidak.
Nanti kan di etika. Ya, ya. Iya, nanti. Sekarang bahas ya. Jenis-jenis. Ah, ya. Seperti yang barusan dipertontonkan sama dipraktekkan sama Mas Arif tadi itu Pak ini. Ya. Itu berarti ketika Mas Arif mau melakukan hal seperti itu Mas Arif juga harus mempunyai konsentrasi luar dalam ya, untuk gerakan fisik sama dalam itu harus menyatu ya. Jadi semua juga membutuhkan teknik juga, gitu. Iya. Dari samping mungkin ada bacaannya, mungkin mantra atau apa itu, teknik harus menguasai juga, ternyata. Karena tekanannya mau di seperti ini, kudu iso tem ini tepat. Nah, entah yang takut kan, gitu. Ya kan, berarti ada tekniknya juga, Ya, gitu. iya. Nah, Ya asal nyabut ya. Iya. Berarti teknik itu juga bisa dijabarkan sebagai membuang energi yang negatif dengan pergerakan itu dan mengambil energi yang positif dari luar dimasukkan ke dalam. Jadi menyamakan frekuensi kan. Nah, ya. Jadi semua kan ternyata semua memerlukan latihan, Pak. Jadi tidak hanya cukup puasa 3 hari itu langsung bisa, itu jarang. Nah, apalagi seperti ini harus banyak latihan juga ternyata. Mungkin tidak itu ada semuanya gitu. Mulai menjaga kualitas, nah ini kan nggak mudah kan, Pak. Makanya orang sebelum nggak punya apa-apa, mungkin puasa setelah itu punya kekuatan, tapi cara merawatnya itu kan nggak mudah. Kalau bisa kan sekali bisa selamanya bisa terus, ya itu nggak mudah. Ya, mempertahankan seperti itu tidak mudah loh. Gitu. Kadang-kadang kan orang itu naik turun ya, mungkin konsentrasinya itu nggak pengaruh tuh, naik turun tuh. Karena ketenangan pikirannya gimana pengaruh juga. Berarti semua dituntut membutuhkan ketenangan, ya caranya ada keseimbangan tadi ya, baik lahir maupun batin loh. Ternyata. Berarti itu ketika Mas Arif menjalani puasa ya Mas Arif ya. Itu kan taraf ketika puasa itu kan Mas Arif kan di satu sisi kan juga mengamalkan kan itu Pak otomatis. Itu setelah puasa itu berarti Mas Arif juga menyeimbangkan dengan latihan juga ya Mas Arif. Setiap puasa latihan, bahkan berhari-hari itu juga dilatih kan Mas Arif. Latihannya juga kan Mas, kadang ya dibangun lah, kitanya dibangun sehari ngebleng lah, dibaca itu tadi yang di ulang lagi, latihannya itu juga puasa itu terus latihan mukul juga, jadi 2, jadi dibangun sama latihan mukul nanti untuk pemantapan. Berarti itu kami Pak ini di satu sisi ini Mas Arif itu juga mempunyai tanggung jawab luar dalam ya. Iya. Untuk mengetahui antara pembelajaran sama konsekuensinya. Ya. latihan itu Mas, pamannya saya coba belum pecah toh, nah besok saya bangun sehari terus coba lagi, kalau udah bisa toh coba udah enggak nanti dibangun lagi supaya bisa sampai bisa gitu. Tapi itu seharusnya itu peserta lainnya yang coba itu nanti bisa menemukan sendiri lah. Oh, gitu. Nah, tekniknya masing-masing terserah Masing-masing, ya. Mau posisi mau kuda-kuda itu mau mawon. Ya. Nah, saya naik dirinya sendiri senyaman mungkin, ya gimana bisa menemukan sendiri. Ya. Harusnya kan gitu. Tapi untuk melatih energinya itu nanti bergerak. Kan saya sering bilang ilmu itu tidak bisa kita si guru menerangkan secara detail, ada kalanya tidak. Harusnya si murid mencari. Karena sulit toh. Ya. Kadang-kadang nggak mungkin persis kayak yang saya bayangkan, kadang-kadang mungkin tekniknya lain, orang yang merasakan. Nah, itu berarti Pak ini kan juga mengajarkan tanggung jawab kan? Ya. Muridnya biar nanti kalau kedepannya muridnya itu tahu sesuatu juga kamu harus lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ya mungkin karena secara kesimpulannya kan seperti orang mukul gitu Pak.
kan mendingan dari sini pelan, tapi mau sampai ke sananya baru ada tekanan keras kan gitu, cara tekniknya kan gitu. Ya sama aja seperti itu, santai tapi mau di apa bisa bersih itu ada tekanan. Berarti yang dimaksud Mas Arif membangun tadi itu kan puasa lagi kan, Iya. meskipun hanya 1 hari. Ya. Itu kan berarti itu termasuk pernafasan ya, Ya. untuk mengatur ketenangan ya. Ya, ketenangan. Kan merupakan ketenangan juga saja. Mungkin cara tadi kita statistik pernafasan bisa imbang ya. Iya. Tapi tenang, kita bisa menemukan. Ya, belum imbang kan seperti bayangannya sendiri loh, kan udah ternyata belum. Oh, Kan gitu, tak bisa gitu loh. Jadi, berarti kan latihan itu juga Ya. ya. Secara rasa, secara ya, Itu untuk kami ya, biar tidak mempunyai resiko tinggi ketika bisa mengendalikan emosi kan. Ya, Tapi lain kalau mungkin ada masalah kayak salah orang kan Terpojok itu gitu. lain lagi. Ya. Wah, ini keadaan biasa, Iya, itu lain bisa keluar sendiri mungkin kan gitu. yang penting kan tidak Ya. memulai menyakiti ya Pak. Ya. Muat hanya lah nih. Sangat nih. Kan pukulan itu kan neniwan fisik kita pak. Iya. Sing selain fisik kan betul pak. Ya. Jadi kita betul sah Ya. melukai tapi Hmm. bisa itu loh pak. Iya. Menyentuh. Nah tidak menyentuh tapi Ya ada tempatnya ya ada ya yang disebut kayak pukulan jauh itu lah. Tapi itu yang memerlukan latihan juga mbak itu. Perlu puasa biasa terus dilatih terus kak. Kalau enggak ya sulit. Ya ada. Karena pukulan jauh jadi enggak menyentuh. Iya. Ya ada sama. Tapi tetap pakai latihan itu Pakai ya. latihan itu harus dilatih juga. Setelah itu mungkin ada yang enggak pukulan secara ya mbak ya, secara fisik lah. Mungkin dari omongan, mungkin ada orang dulu bilang gelap ngampar atau apa ya ada di bawah di omongan. Ya banyak jenisnya sebenarnya. Nah, kalau sudah tingkatan tertentu mau atasannya jadi itu menggali terserah kita. Kita mau yang seperti apa tinggal kita sendiri. Mau dikeluarkan di pukulan bisa, mau di omongan bisa. Nah itu. Ini terserah selera kita, mantepnya mau dikeluarkan di mana itu. Memutuskan. Iya. Kalau yang udah oke sempurna, apa tadi ilmu tadi yang tingkatan tertentu itu tiap pori-pori kita mengeluarkan daya kekuatan. Dan mungkin musuhnya nggak bisa dekat atau apa itu tiap pori-pori itu ada kekuatannya. Nah, itu. Karena perlu proses latihan. Ya itu. Nah, jelas saya sering ngomong itu nggak boleh bosanan, jangan kesusu, harus terus aktif. Latihan terus ya. Iya. Nah, mungkin semua apapun tidak mungkin tanpa latihan kan mas. Orang akan mencapai titik tertentu pasti latihannya ya keras lah, seperti solin atau apa itu latihannya tahu sendiri lah soal fisik. Memang gitu. Seperti halnya kalau orang mau sukses harus belajar dari bawah gitu. Kalau yang dibicarakan Pak Nino barusan ini, yang pukulan dari jarak jauh itu kan tidak semua orang bisa menguasai kan Pak Nino. Maksudnya kan Ya, itu kan akan lebih tahu kalau yang ini udah waktunya betul, untuk- tidak semudah ya seperti kita melihat di acara lain-lainnya langsung terang kayak gini, Iya. nggak bisa dekat tahu lah. Iya. Nah, ya tidak seperti itu sak tru ya, sak teman ya. Iya, Nah, karena sama orang lain kalau lebih nyata itu ya. Lebih nyata ya Pak. Nah, tapi biasanya yang keluar yang itu kalau keadaan mendesak itu lah. Jadi yang gitu-gitu tadi nggak kadang-kadang nggak bisa dipamerkan. Mungkin kalau mendesak betul baru mungkin kita sendiri kaget loh kok bisa gitu gitu loh Pak. Dan langsung kalau kita ngengen kadang-kadang bisa luput. Iya, iya. Bedanya itu anehnya. Berarti ada unsur keikhlasan gitu. Pasrah gitu ya. Ya itu. Ya makanya kan kita tinggal kan Pak. Kita punya banyak, hanya tinggal kita yang mau misalnya di matengke itu yang mana dulu. Kalau yang matengke yang tingkatan yang halus kan seperti kanuragan berarti nggak mungkin terkesentuh kan. Bahkan
jadinya double mau yang halusnya belum jadi kan yang menerima kan kanuragannya. Nek yang halusnya jadi kanuragannya nggak terpakai, kalau musuhnya nggak bisa deket toh, mau seperti butilan atau apa, mungkin saudara lainnya mau Tondo Birowo, kalau udah keluar nggak mungkin musuhnya nggak bisa deket. Nah itu mungkin kita ngomong orangnya sudah takut, sudah enggak. Akhirnya kan gitu, nggak perlu menggunakan kekerasan. Mungkin kita bisa aja orangnya kita manut, kan gitu. Nah, tinggal masing-masing yang mau diolah yang mana. Tapi perlu saya dasar kanuragan itu untuk saya kemarin ngomong untuk menambah keyakinan. Enggak sih. Ya biasanya lebih terkenal yang kelihatan apa? Umum Mbak dia seperti Arif kemarin mau dibacok nggak apa-apa, mungkin itu dibacok nggak kena, tapi dia menggunakan dalam. Tapi yang lebih halus mau lebih silan kan lebih terkenal yang kasar loh, yang kelihatan. Fisik. Ketok gitu ya. Sehingga fisik kan bisa diomong wah aku kebetulan mau dipul makanya kepleset, sebenarnya dia pakai dalam bisa. Nah itu nggak bisa seperti saya kemarin kita KN2 itu tidak harus secara frontal fisik itu ada untuk keselamatan. Dalam arti untuk keselamatan gini, saya mau ke sana menemui bahaya, akhirnya kita nggak jadi lewat sana, pengen lewat sini. Ya itu pada selamat lagi loh, selamat itu macam-macam, tidak harus frontal. Nah itu loh, kadang-kadang ada feeling lain gitu loh Pak. Nah, itu. Semua ada kelebihannya masing-masing. Tingkat dua itu di samping ya mungkin kok senjata pendidik besi itu kan bisa untuk apa itu mengobati kalau kita sakit luka itu dibahasakan kayak dua gini sudah mampet sendiri. Yang kayak dua itu mungkin kayak itu binatang berbisa itu nggak mau dekat. Jadi keistimewaan kain dua itu kalau kita kena racun ada dong mau senjata tajam itu dikasih racun kena kita itu nggak mungkin mendalar jadi jendel ya Pak. Jadi kain dua itu berhenti ya nggak mendalar. Ada kelebihan masing-masing multifungsi gitu. Tapi untuk mencapai titik seperti itu juga si pelaku sendiri juga harus istilahnya rutin melatih Pak. Iya, Membangun yang dibilang membangun tadi itu ya. Sering dibangun biasa. Semua komplit ya Mbak ya. Ya puasa tinggal lakunya ya oke, nah nafsu ya itu. Mungkin cuma nggak bosan-bosan ya. Banyak itu Pak yang kita ngomongkan itu kan dengan tadi tangan, pula yuk tempat kita itu kan ada mengeluarkan kekuatan tanpa menggunakan tangan, mulai dari pernapasan itu ada jadi yang dipegang sama yang nggak dipegang semua ada semua. Berarti itu di yang mana Pak ya? Di TV ya. Kekuatan gitu ya. Ya, apa itu Pak Inu? Ya nggak beda kan Pak. Kalau kita ngomong masalah itu kan kelihatan orang seperti pukulan jauh orang diginikan nggak bisa dekat itu pasti kelihatan. Nah itu karena yang jadi datnya. Yang keluaran Allahnya itu halus nggak pakai gini-gini biasa gini aja bisa nggak bisa dekat buatan pernapasan kita itu nggak bisa dekat maksudnya bisa itu nggak kelihatan. Biasanya orang kan seneng yang sifatnya kelihatan itu soalnya kan nggak kelihatan diam aja. Nah itu. Jadi tempat kita memang jenjang gitu. Jadi selalu ada lapisan terus. Mulai pertama kanuragan, mungkin punya lainnya yang mungkin lebih silan atau apa. Nah itu jadi kan nggak jadi kena gitu. Nah itu. Jadi lapisan terus. Gitu. Ini seperti halnya kalau kita punya pisau diasah terus semakin tajam semakin mengkilat ya seperti kemarin kan rekan saya tingkatan ini sama lain itu hasilnya lain walaupun sama-sama kena senjata tajam kalau yang jadi yang atas itu bisa mungkin musuhnya mau naik nggak juga bisa mau mukul sirah kepala ya nggak bisa jungkel sendiri. Nah, mau bedanya itu Mbak, tingkatan kanuragannya agak tinggi. Kalau Jawa ini malati gitu Mbak. Jadi kadewan itu. Ya, itu nggak bisa ke atas. Diserang ke atas. Mungkin ada lain juga di samping
bisa untuk kanuragan, bisa untuk pukulan. Di situ masih ada terjaga lagi, ada kekuatannya lagi. Itu nanti kelasnya memang lain. Kalau kembali ke pukulan tadi Pak Inu, itu kalau sudah melatih dua sisi secara kedalaman, yang dibilang Pak Inu tadi dalam sama fisik itu mau pakai tangan kanan kiri pun itu akan sama ya kalau dilatih terus. Ya, memang kadang-kadang ada bedanya. Mau tadi lihat betul pukulan itu tadi keluarnya mungkin ada yang kuat di tangan kirinya, ada yang orang di tangan kanan gitu. Ada bisa seperti itu. Oh iya. Nah, tapi kalau seandainya punya Momo Arif, Batiah punya pukulan, mau Tapak Liman punya, si Baitung punya, mungkin si Bunting atau si punya. Kalau keluar nggak mungkin semua. Yang paling bagus sendiri. Pas keadaan darurat, Ya. yang paling bagus itu dulu itu yang paling keluar dulu. Lain kalau yang lainnya baru dibaca baru keluar. Itu dominan yang paling disukai biasanya yang keluar dulu. Seperti itu. Yang mana yang dimantapkan? Ya, biasanya. Sebenarnya semua ada kelebihan masing-masing pukulan. Dan setiap kelebihan itu bisa dimiliki tangan kanan, bisa dimiliki tangan kiri ya. Kan itu tidak hanya di tangan kok, Mbak, saat ini pukulan itu. Kalau sudah oke bisa disalurkan di mana-mana. Bisa di kaki, dia apa gitu. Oh, bahkan mencapai Bisa. keseluruhan. Dari kerentek muar, mau dikeluarkan di mana? gitu. Kan gitu lama-lama tidak Penyuwunannya tentu bingung tidak terfokus hanya di tangan toh. Bisa gitu. Bisa di kaki. Berarti itu sifatnya menyeluruh ya Pak? Iya. Sudah seperti halnya menyatu dengan darah kita ya. Ya nggak bisa Mbak ya, silat-silat itu mungkin tarung sama temennya latihan itu mungkin banyak keluar olahraganya lainnya kan temennya yang mau adu ini tulang semoga yang sakit sama benar kalau itu sudah keluar karena ada kekuatan lain gitu. Apalagi sudah fisiknya agak dilatih pasti di double itu kan lain. Karena gede mesti Allah tambah waktu nesu rupakan kan dari metune adrenalin ini kan gitu itu bisa keluar tanpa baca loh balan bisa keluar ya itu tapi karena juga sering dibaca. Oh iya betul ya, kan? Diamalkan. Ya. Itu berarti di satu sisi kan hal-hal seperti itu kan punya sifat melindungi kan Pak? Iya. Sifat melindungi. Ya persis seperti nggak bawa wayangan lah Mbak. Nek mau sing kita ngomong kayak tadi pukulan tadi Tapak Liman, si Baitung lalu baca musti kan yang bawa wayangan dari kata-kata itu. Kawat-kawat balung. Kata-kata tidak hanya jemput itu, ada nonton toko barang itu kata-kata itu. Ya kewayangan diberi dari yang seto itu tadi dari seto itu. Ya. Oh, ya, oke segini dulu kita lanjutkan lain waktu bahas lainnya. Jadi, sebagai selamat malam ya. Oke. Matur nuwun. Ya.